Masih mute, Pastor, suaranya masih mute. Halo, sudah bisa? Bisa. Ini berarti maaf. Ini saya. Halo, sudah jelas? Jelas, Pastor. Ya. Karena sound laptopnya ini kurang terang, jadi saya pakai sound di HP. Jadi jelas ya, Ibu? Jelas, Pastor. Terima kasih Ibu Dr. DUC yang sudah berkenan memfasilitasi malam ini, Ibu Regina dan teman-teman semua dari komunitas doa Love Praying Family. Saya sangat diberkati, wah ini tidak iklan, karena diundang dan mau mendengarkan sedikit renungan yang akan saya bagikan. Terima kasih juga dengan Bu Helen, Rasul Kelahiman Ilahi di Surabaya yang sudah memperkenalkan saya dengan Ibu Regina. Saya Romo Diosis Robertus Agus Santoso Raharjo, panjang ya. Ditabiskan imamat tahun 1998 di Filipina. Jadi waktu itu saya seminari tinggi dan pelayanan di Filipina. Saya baru pulang 2015 yang lalu dan bergabung dengan Keuskupan Surabaya. Semoga ada pertemuan-pertemuan berikutnya supaya bisa saling mengenal ya. Nanti ada kesempatan apa bisa diundang lagi. Saya asal Jember, Jawa Timur, Desa Balung. Saya lahir 12 Agustus 1965. Katanya ibu-ibu ini saya sudah mau masuk lansia. Sudah pernah lansia. Bentar lagi 60 tahun. Jadi mudah-mudahan Tuhan masih memperkenalkan saya untuk melayani. Ini hal yang cukup baru buat saya, tapi saya sangat senang. Ya, sekarang dengan teknologi ini, ya kita tidak ada batasan yang bisa mencegah kita untuk bertemu, walaupun secara virtual, ya kita bisa saling menatap, saling mendengarkan. Tadi sangat khusyuk sekali doanya, dan sungguh, ya, itu mimpi kami dulu di Filipina. Dulu mimpi kami di Filipina dari kerasulan Kerahiman Ilahi. Semoga setiap paroki bisa mempunyai ya, kapel adorasi, di mana di situ juga bisa didoakan doa-doa koronka, dan ya walaupun tidak semaksimal yang kami harapkan, tapi semakin banyak, termasuk stasi-stasi yang menyediakan tempat untuk berdoa, minimal berdoa ya, doa koronka setiap jam 3 sore. Saya melihat perkembangan yang luar biasa dari doa koronka ini di Indonesia, dan saya sungguh sangat ikut bangga ya, ikut bahagia melihat komunitas seperti ini yang masih berkenan bertemu dan meneruskan karya-karya Santa Faustina dan Kowalska dari Polandia. Itu dulu, nanti habis untuk perkenalan. Ini ya, saya nyiapkan kerpean ya supaya nggak kebabas. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah jiwa-jiwa yang masih berada di purgatorium. Salam dan berkat Paskah, kita masih dalam oktaf ya, ke-6 atau ke-7, 2 hari lagi kita akan merayakan Pesta Kerahiman Ilahi hari Minggu. Sungguh tidak ada yang kebetulan ya, hari ini dipilih ya kita untuk merenungkan ya, salah satu buah dari kerahiman Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus ada jiwa-jiwa di purgatorium. Kalau tidak ada ibu-ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, tidak ada yang mendoakan mereka. Juga mungkin di samping Legio Maria ya, dan karya-karya kerasulan doa lainnya. Tapi secara khusus ya, rasul-rasul Kerahiman Ilahi ini mendoakan mereka yang saat ini pun ya sedang akan menghadap Tuhan.
Yang kebanyakan yang kita tahu dari pengalaman kita membawa beban-beban mereka sendiri. Beban-beban yang sebagai manusia, saya pun ya, imam juga manusia. Kadang membawa beban saya, membawa beban orang lain, macam-macam. Yang kadang-kadang tidak sanggup ya, saya hadapi tanpa bantuan Tuhan. Mungkin untuk menggambarkan sedikit ya, di Filipina itu orang senang nyanyi. Ini salah satu favorit saya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar lagunya di tahun 1989 ya. Dia nyanyi tentang seorang gadis yang cantik, ya. Beautiful girl. Tapi Jose Marichan ini juga sangat Katolik ya, dan ini salah satu lagu Paskah yang sampai sekarang ternyata suara saya kurang mampu untuk menyanyikannya ya. Ini mungkin sebagai pembukaan renungan saya, mohon Bapak siapa yang di Ibu Regina tadi memutarkan lagu. Ini mengisahkan tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena dan juga dengan murid-murid yang masih bingung, kemana Tuhan kami ini kok tiba-tiba tidak ada. Ya, nanti saya jelaskan sedikit mengapa ini lagu bahasa. It is the Lord. Itu Tuhan. Mari kita sambut Tuhan Yesus yang bangkit. Silakan Bapak. Semoga suaranya bisa masuk. Slowly the light unfolding, softly the dawn approaching. Anxious, frightened souls seeking hope, stumbling through sad desolation, wandering with frightened confusion towards a dark gaping tomb, a buried hope. Gently an awareness of a loving presence, his words, do not be afraid. His message, peace be with you. Rabbi, remember, it is the Lord. At the tempest and the storm, in the kindnesses that keep us warm, even through the pains and betrayals of life's crucifixions. Rejoice, dear souls, for peace it is the Lord. Sooth, it is the Lord, it is the Lord, now and forever. Terima kasih Bapak yang sudah berkenan memutarkan. Adem ya suaranya Jose Marichan ini, terutama untuk para ibu itu langsung berbicara ke hati. Juga saya kira untuk Bapak-Bapak. Ini saya mencoba ya, terjemahan kasar ya, yang juga mau sebenarnya ya, kalau ada nada yang tepat juga bisa buat versi Indonesia. Saat fajar merekah, perlahan terang menyapa, jiwa kita yang terpuruk tak berdaya, tertatih mencari asa, tak tahu harus kemana. Semua harapan tenggelam di kubur yang gelap. Lalu terdengar bisikan lembut Tuhan, ini aku, jangan takut.
damaiku bersamamu. Aku akan menjadikan engkau saksi-saksiku sampai ke ujung bumi. Saat wabah dan badai mendera, kerahimannya semakin berlimpah. Tuhan telah mengalahkan dosa dan maut. Ia pun akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Hai jiwa-jiwa yang merindukannya, bersoraklah. Tuhan bersamamu, Tuhan bersamaku, sekarang dan selamanya. Amin. Itu kira-kira terjemahan ngawur ya dari lagu tadi. Sepertinya bagi saya pribadi itu sepertinya jeritan dan tangisan dan ratapan dari jiwa-jiwa saudara-saudari kita yang mungkin ada yang kita kenal, banyak yang tidak kita kenal, yang merindukan kembali kepada Tuhan. Purgatorium bukan keinginan Tuhan untuk membalas dendam atau menghajar kita ya, karena kita memang ya seperti umat Israel, seperti ada anak kesayangannya, selalu pinter membuat sakit hati Tuhan, selalu tahu bagaimana caranya melarikan diri daripada. Diberitahu jalan yang ini, milih jalan yang lain. Diberitahu ya, diberi orang-orang yang mau membimbing kita, mengajari kita supaya semakin dekat dengan Allah. Ya kita pun sengaja atau tidak menyakiti hati mereka. Orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin merangkul kita dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan harus mengirimkan putranya sendiri. Tuhan harus bertindak sendiri. Ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga semua dapat rezeki ya, bisa ke Vatikan, bisa melihat Bapak Fransiskus, bisa melihat Basilika Santo Petrus. Tapi ya kita bisa wisata atau ziarah virtual. Ada di langit-langit ya, kubahnya Basilika itu berbagai macam lukisan. Saya cuma hanya bisa melihat ya, wow, tapi teman-teman yang ngerti detail ya dari ya, perspektif seni dari lukisan-lukisan banyak dari Michelangelo itu, melihat kalau ibu bapak nanti lihat di internet dari kisah penciptaan itu, saya baru setelah diberitahu temannya baru lihat itu, kalau Anda lihat ya memang ya itu Tuhan yang menjulurkan jarinya, terus ya, dari Tuhan dari atas ya, terus ada dari Adam, maksudnya ada Hawanya juga di situ ya, yang menyambut. Kalau Anda lihat ya detailnya, Tuhan bersama para malaikat ya dan orang suci itu hampir rubuh dari langit ya, kepingin menyentuh jarinya Adam, kepingin menyentuh Adam, kepingin merangkul dia. Ini ciptaanku dari rupa dan kesamaan ilahi. Adam tanpa nafas dari Tuhan, kita semua hanya seonggok debu. Makanya setiap Rabu Abu kita diingatkan, tanpa roh Tuhan, tanpa kerahimannya, ya kita kembali debu saja, diinjak-injak orang. Kalau ibu lihat, ibu bapak, saudara-saudari, Adam itu santai duduk ya, terus tangannya tuh malah dijauhkan dari jarinya. Jadi dia ini malas-malesan. Mestinya kan, ya Tuhan, tolong aku. Tuhan, terima kasih sudah menciptakan aku. Sudah memberi semua yang indah. Adamnya malah rasa-rasa malah tangannya dimundurin. Tuhannya yang kepingin sampai ya langit hampir rubuh. Tapi Adamnya nggak mau menjulurkan sedikit aja, teman-teman. Itu gambaran kita semua. Kadang-kadang kita kalau dalam saat hening, kita menyadari ya, Tuhan selalu yang mengambil inisiatif. Purgatorium adalah cara Tuhan memperlihatkan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan kemenangan setan. Kematian bahkan sekarang setelah Yesus bangkit bukan lagi hukuman. Kematian adalah jalan Tuhan untuk mencoba merangkul kita
jiwa-jiwa dalam purgatorium merindukan. Kalau ada sedikit saja ya gerakan dari Tuhan, pasti mereka meloncat dan menangkap. Tapi karena keadilan Tuhan, ini ada kisah yang sangat sedih ya. Visi yang Santa Faustina sendiri diberi penampaan oleh Tuhan Yesus ya dalam buku hariannya catatan nomor 20. Dia melihat jiwa-jiwa itu ya sedih ya. Tapi dia melihat ya, satu siksaan yang mereka mau ungkapkan, kerinduan untuk bersatu kembali dengan. Nah, Tuhan Yesus membisikkan suara dalam hati Santa Faustina. Kerahimanku tidak menghendaki ini, tapi keadilan yang menuntutnya. Dosa-dosa kita sendiri, kelekatan kita dengan dosa, dengan masa lalu, dengan dendam antara murka, kekecewaan sesaat karena tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tidak pernah menghargai apa yang Tuhan berikan, yang sebenarnya lebih kita perlukan. Itu yang menyiksa kita. Nah, mungkin Ibu Bapak dalam salah satu bacaan Minggu Prapaskah melihat anak durhaka yang sudah minta warisan ya sebelum ayahnya meninggal, ya sepertinya mengharapkan ayahnya biar cepat mati supaya dia bisa berfoya-foya dan menghabiskan semua. Dan dia sangat tersiksa ketika mau makan ampas dari makanan babi pun dia tidak bisa. Aduh, di rumah bapakku dulu apa ada. Dan aku dulu masih anak yang disayangi. Dan di suatu titik dia bilang, wes aku tak pulang aja. Biar nanti dihajar sama ayah, biar nanti aku tak jadi hamba saja. Karena aku sudah membuat hatinya sendiri. Dan ibu bapak tahu apa yang terjadi? Dia masih singkiran di pagar. Ayahnya yang selama ini memang sudah menunggu dia. Ayahnya yang lari dalam usia. Ayahnya yang merangkul. Anaknya cuman sebenarnya ayahnya menjadikan dia anaknya. Dosa-dosa anak tidak diingat. Itu adalah Tuhan kita. Itu adalah wajah kerahiman Allah yang nampak dalam diri Yesus. Yang menyerahkan hidupnya bagi kita. Dan sungguh sangat luhur, sangat mulia jika Bapak Ibu terus berdoa berulang. Terus mau melantunkan litan kerahiman ilahi. Karena saya percaya, saya pribadi, saya rasa Bapak Ibu juga percaya. Setiap doa koronka, setiap litani kerahiman, saya tidak tahu berapa banyak jiwa-jiwa yang akhirnya lepas dari purgatorium, dari ikatan kelekatannya terhadap dosa. Karena doa-doa Anda semua, doa-doa kita, mereka akhirnya bersatu dengan Allah. Tadi salah satunya ya, kerahiman ilahi, sumber dari kesejukan dan keringanan, kelepasan dari jiwa-jiwa yang ada dalam api penyucian. Kalau tidak ada kerahiman Tuhan, ya maaf ya, yang beberapa saudara kita dari non Katolik, ya tidak bisa menghargainya. Ya udah kalau sudah mati ya dua, surga atau neraka. Kebanyakan kalau orang macam lu ya neraka. Biasanya nggak tahu kekuatan kerahiman Tuhan, nggak tahu kalau salib Yesus itu juga ya, merangkul kita semua. Dan itu yang mau kita rayakan, salah satunya ya, kita syukuri, menyongsong hari raya kerahiman ilahi hari Minggu ini. Ya, mari digiatkan, mari mengundang orang banyak untuk berdoa bersama kita. Mari mengingat ya, orang-orang yang sudah meninggal, terutama 2 tahun ini, ya, karena komplikasi COVID ya, dan lain-lain. Ya. Ada saudara kita yang baru menghadap kerahiman ilahi ya, kemarin atau beberapa hari yang lalu, kita ingat mereka, kita bawa mereka dalam setiap ya,
bahwa korum keadaan kerahiman ilahi. Satu lagi, saudara-saudari. Dan waktu frater, ini berapa menit lagi, Ibu? Oh ya, ini kalau ngomong nggak bisa di stop nih. Ya. Masih ada waktu, Romo. Iya, satu cerita ya. Waktu frater, saya ini setiap 1 minggu pergi ke pusat rehabilitasi anak-anak muda yang kena addiction. Biasanya drug addiction, narkoba, dan sebagainya. Itu di Filipina. Dan lain-lain ya, ada judi, ada pergaulan bebas. Filipina kan agak-agak ke Amerika-Amerikaan ya, pergaulan bebas. SMP, SMA sudah hilang dari rumah, ibu, bapak nggak tahu anak ini kemana. Ada Valentine's Day yang mestinya juga ada nilai spiritual, iya dibuat karu-karuan. Ya dibuat ngilang malam-malam, pulang-pulang ya bawa calon cucu ya, yang belum kasihan ya, anak-anak muda itu ya, karena pengaruh obat kebanyakan anak-anak wanitanya yang menjadi korban karena ada pesta miras dan narkoba di situasi yang sangat ya, terlalu bebas di sana. Dan saya melihat kerinduan mereka ya, ingin mama, papa, tapi mereka tidak bisa pulang karena mereka harus sembuh dulu dari addiction mereka. Dan maaf ya, ada cara-cara kalau sudah ekstrim tuh ya memang ada hidroterapi. Bukan mau menyiksa anak-anak ini, tapi memang ada kejutan listrik yang kecil ya supaya dia ininya tidak mencari narkoba, tidak mencari miras. Ya ada obat-obatan yang harus diminum penenang dan sebagainya, tapi tidak boleh jangka lama. Saya membayangkan seperti itu jiwa-jiwa di purgatori. Kapan Tuhan tolong? Aku tidak tahan di sini. Ya karena kelekatanku terhadap dosa. Karena berapa banyak yang kutanggap dan orang-orang yang kusakiti. Tapi keadilan ya memang harus terjadi lebih dahulu. Dan kerahiman Tuhan hanya bisa menunggu dan siap merangkul jiwa-jiwa itu sudah siap. Dan Santo Santa dan secara khusus Santa Faustina diberi tugas oleh Tuhan ya untuk menyatakan kerahiman ini yang luar biasa ini, yang tanpa Santa Faustina, tanpa Paus Yohanes Paulus II, dua-duanya dari Polandia, ya kita tidak akan pernah merayakannya, tidak akan pernah mendoakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari ya, kalau Anda percaya, seperti saya juga ya, nanti yang saya sebagai imam pun saya tahu saya tidak selalu ya, bisa sabar sebagai Tuhan Yesus, bisa selalu mengerti ya, masalah umat. Kadang-kadang capek, ini tua ini mulai sakit-sakitan, ya kadang-kadang menegur umat dengan tidak kurang lembut ya. Ya pasti saya yakin, saya pasti ada beberapa sesi ya di purgatori. Enggak apa-apa, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah persiapan. Emas kalau dimurnikan, ya sakit kalau emasnya bisa bicara. Ya, dalam api yang berapa ribu derajat sampai meleleh, sampai semua kotoran yang tadinya tersembunyi di sela-sela atom dari emas itu, ya bisa dimurnikan menjadi emas yang cemerlang. Sakit, ya, makanya ada api, bukan berarti itu memang api siksaan, tapi untuk disucikan, bukan dicuci. Disucikan, dimurnikan, seperti saat kita dulu pertama diciptakan oleh Allah. Dan Allah menginginkan kita semua bisa masuk, bisa kembali ke dalam kerahiman. Semua. Ada satu pujangga, kalau nggak salah itu C.S. Lewis, yang ibu-ibu yang senang sastra ya, itu sempat, ya ini pendapat pribadinya, yang saya juga setuju. Neraka itu, pintu neraka itu adalah pintu yang dikunci dari dalam. Neraka Tuhan tidak menghendaki ada orang yang masuk neraka.
Tuhan tidak mengunci orang yang berdosa dari luar. Orangnya sendiri yang mengunci diri. Karena kekerasan hatinya. Tidak mau menerima kerahiman Tuhan. Tidak mau disapa oleh Roh Kudus. Ada cerita yang mungkin Ibu ingat. Ya, salah satu dari bacaan Prapaskah. Tentang anak sulung yang memang ya nggak sejahat yang anak bungsu yang durhaka ya. Tapi anak sulung ini menolak ketika ayahnya, ayo anak, adikmu sudah pulang. Yang tadinya hilang, ketemu pulang. Yang tadinya saya kira sudah mati, sekarang hidup. Mari kita rayakan. Dan kita kadang-kadang seperti anak sulung itu. Kalau ada orang itu di surga, aku taruhan masuk neraka. Ya rugi kita ya kan. Orang itu kok bisa di surga Tuhan? Kan itu orang anak itu kan menghabiskan harta ayah. Kok diterima lagi? Saya aja yang taat dan selalu berdoa, nggak pernah disembelihkan kambing kecil. Itu kok sapi gede dibuat pesta anak durhaka itu. Kekerasan hati kita yang kadang-kadang atau seringkali yang kita masuk ke kamar, kita kunci dari dalam, bapaknya nggak bisa masuk. Saya yakin anakku, semua ini milikmu. Tidak bisakah engkau berbahagia karena adikmu juga sudah kembali bersama kita. Saudara-saudari, purgatorium adalah tempat jiwa-jiwa yang akan dibebaskan karena kerahiman Tuhan. Karena mereka juga sudah rela mengalami semua proses penyucian ya, dan pemurnian. Dan jangan sampai kita yang menguji diri dari dalam. Nggak mau. Karena orang itu yang pernah menyakiti saya ternyata diampuni sama Tuhan. Nah ini, jadi neraka itu sebenarnya ya orang-orang yang nggak mau menerima kerahiman Tuhan. Untuk orang lain atau untuk dirinya. Semoga pesta kerahiman ilahi yang beberapa hari lagi ini, 2 hari ini kita siapkan dengan lebih gencar, dengan lebih kusuk dan percaya. Setiap Anda menyebut satu bulir ya, untuk 1-2 ya, dari sengsara Tuhannya, 1 jiwa untuk akan lebih, karena kita berdoa bersama-sama masuk ke dalam kedamaian surga. Banyak jiwa akan terlepas dari api penyucian malam ini karena doa-doa Anda tadi, doa-doa kita selama ini, termasuk saudara-saudari kita yang sudah lama merindukan persatuan. Bayangan satu lagi ya, terutama ibu-ibu. Oh ya, tadi saya sudah siapin related ya hari Kartini untuk para sekandi rasul-rasul awam ini yang luar biasa ya, menggerakkan bapak-bapak ya, dan kita semua para romo. Kalau nggak ada ibu-ibu, Tuhan Yesus dulu juga susah payah ya, nggak ada yang menyediakan kebutuhan mereka, dan ada orang wanita-wanita hebat ya, seperti Maria Magdalena, Yohana, yang berani mencari Tuhan Yesus di kuburan, ingin supaya Tuhan Yesus bisa dimakamkan secara pantas, secara layak, tidak seperti kematiannya yang mengerikan. Rasul-rasul lainnya yang gagah-gagah itu yang ngumpet di bawah amben di rumahnya Yohanes dan Maria, sampai bilang sama mereka, Maria Magdalena, aku sudah bangkit. Ya, ini ada Kartini-Kartini yang hebat ya, di gereja juga. Nah, ibu tentu mengalami ya, beberapa yang mengalami komplikasi waktu melahirkan. Saya masih ingat dulu ketika saya kelas 1 SMA ya, itu saya yang menerima bayi adik saya yang ketiga. Ayah lari mencari bidan, di satu kecamatan itu hanya ada 1 bidan. Ada ibu lain yang sedang melahirkan. Cece ya, kakak tertua dari ibu sedang memanaskan air ya, menghangatkan itu. Terus saya dipanggil, Agus, adikmu, ya udah.
Ya itu mungkin salah satu sebab kenapa saya menjadi imam, karena tidak tega melihat penderitaan wanita. Seorang ibu itu melahirkan, ya seperti memberikan hidupnya, darah yang keluar ya, dengan segala. Bayangkan kalau di desa yang nggak ada tenaga kesehatannya, infeksi, bleeding, ya ibu itu sudah jelas siap memberikan hidupnya supaya anaknya terlahir selamat. Kesakitan yang dialami sejak masa kandungan, komplikasi nendang-nendang, ya, macam-macam, nggak bisa tidur, nggak bisa mual, muntah. Ketika persalinan tiba, itu sirna. Purgatorium bisa juga dilihat ya, bagaimana cara ibu bapak melihat. Kalau saya, ya seperti ya, tomb dalam bahasa Inggris yang kubur ya, itu memang kalau Inggris ada miripnya. Itu mirip suaranya dengan womb, dengan rahim. Tuhan Yesus hilang dari kubur karena ia dilahirkan kembali, telah kembali menjadi bagaimana dia datang dari Bapa. Jiwa-jiwa di purgatorium itu seperti dalam suatu rahim, kerahiman Tuhan, hati Tuhan yang nggak tega kalau anak-anaknya hilang, seperti hati Bapak yang lari, anak, aku sudah menemukan kamu. Tidak ingat lagi dosa-dosa. Asal kita mau kembali, mau bertobat, mau saling mendoakan, saling meneguhkan. Terakhir, sudah mau habis waktunya, ya. Purgatorium adalah tanda bahwa Tuhan tidak hanya kasih Tuhan kerahimannya tidak berakhir dengan kematian. Tomb ya, becomes womb. Kubur Tuhan menjadi sarana supaya kita semua bisa terlahir kembali seperti anak-anak Tuhan yang belum berdosa, yang selalu percaya akan sabdanya dan selalu ingin ya, melakukan itu, tidak mau melukai hatinya lagi. Ya, semoga kerinduan saudara-saudari kita di purgatorium juga menjadi kerinduan kita. Kita yang masih hidup dan diberi kesempatan untuk tidak lagi menyakiti hati Tuhan, tidak lagi menyakiti hati sesama kita, untuk saling mendoakan. Tuhan ingin kita semua kembali kepada kasih dan kerahimannya. Tuhan selalu menanti, selalu mencari, selalu memanggil, dan akan selalu ya, merangkul kita supaya kita masuk dalam kerajaan. Nah, untuk lagu penutup, ya, ini juga ya, lagu yang di Filipina, di seminari kami nyanyikan sewaktu komuni. Ini lagu yang cerita tentang bagaimana Tuhan mencintai kita. Jangan takut. Ya. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengangkat semua rasa takutmu. Ini saya dulu nyanyikan waktu gereja-gereja mulai ditutup. Enggak apa-apa. Ya. Kita berjumpa secara virtual dalam kehadiran yang terbatas. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mau mengatakan kepada kita, karena engkau adalah milikku. Engkau berharga bagiku. Do not be afraid. I love you because you are mine. Silakan, Bapak. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all
the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing, Healing for the ones who dwell in shame. all the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Terima kasih Bapak. Kita semua adalah miliknya, dan Tuhan akan melakukan apapun yang Dia bisa supaya kita semua kembali ke dalam kerajaan. Dan doa-doa Anda semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekali, ya, sangat berkenan di hati Tuhan, ya, karena kita mendoakan jiwa-jiwa yang masih berada. Terima kasih atas waktu yang diberikan.